Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dul amin. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairal fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan segala kerendahan disertai hati yang khusyuk dan tawadhu, berdiri kokoh di atas landasan akidah Islamiyah, bersih dari pengaruh syirik, nifak dan kufur. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Zat Rabbul Ghafur atas segala limpahan, curahan nikmat dan kasih sayangnya, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat ihsan, nikmat bertauhid, nikmat beristiqomah menjalankan ibadah, dan tak lupa pula nikmat panjang usia dalam keadaan sehat wal afiat. Sebagai bukti syukur, mari kita awali perjumpaan di pagi ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Rabb sekalian alam. Salawat kepada baginda Nabi, pemimpin umat, pembawa rahmat, pemberi syafaat, baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali. Mudah-mudahan pertemuan di pagi ini menambah iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu dan amal, bertambah kedekatan diri kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kaji pagi ini, mari kita sama-sama untuk membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena hanya dengan atas nama Allah, hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini saya dapat menyampaikan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala hanya dengan izin Allah, atas rahmat Allah. Tentu para SMS di pagi ini pun mendengarkan, baik di rumahnya masing-masing atau di tempat aktivitas lainnya. Mudah-mudahan semuanya di pagi ini kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bahasan pagi ini kita masih meneruskan kaitan dengan musuhnya iblis laknatullah. Poin yang ketiga yang belum kita selesaikan adalah siapakah yang menjadi musuhnya iblis itu. Yang ketiga adalah wahamilul Quran ida amila bima fih, adalah mereka-mereka orang-orang yang memahami Al-Quran dan mengamalkan isinya. Inilah pada sama-sama Allah yang menjadi musuhnya iblis laknatullah. Oleh itu mari kita pahami Al-Quran. Mari sedikit demi sedikit kita mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah pedoman bagi kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Dengan Al-Quran, maka Allah sudah memberikan bimbingan dan nikmatnya kepada kita. Setelah nikmat Ghoreziah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, disempurnakan kembali dengan nikmat panca indera. Diberikan mata, pendengaran, penglihatan, lantas kemudian rasa dan hati. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang ketiga, nikmat akliyah. Kita bisa berpikir, kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal dan mana yang haram. Itu kan bisa sesungguhnya secara akliyah manusia menentukan dan memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Akan tetapi kan dengan pengaruh, berbagai macam pengaruh yang ada pada lingkungannya, tempat kerjanya atau lingkungan kehidupannya, itulah yang mewarnai yang kadang-kadang mereka juga salah dalam berpikir. Nah, oleh itu pada sama-sama Allah menyempurnakan kembali dengan diutusnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini, memberikan bimbingan, memberikan teladan, memberikan contoh melalui wahyu yang Allah sampaikan kepadanya, Al-Quran namanya. Itu Rasulullah adalah ketika ditanya oleh sahabat kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, apakah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, itu pada sama-sama Allah, mari kita sama-sama di pagi ini ya, untuk memahami Al-Quran. Kita terus untuk muhasabah diri. Sudah berapa tahun kita menjadi seorang muslim? Sudahkah kita bisa membacanya di tahap pertama? Setelah membaca, sudahkah kita bisa memahami dari ayat-ayat itu? Sudahkah kita merenungi? Sudahkah kita menghayati, mentadaburi, yang pada akhirnya kita adalah mengamalkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan ini? Nah, bersama semati Allah, tahap yang pertama tentu bagi kita adalah mari kita belajar membaca. Ya, baca kalimat demi kalimat. Awali dengan suratul Fatihah. Kita baca kan, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita awali juga dengan ta'awudz, karena Allah menjelaskan, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berta'awudzlah, mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah ta'awudz, kita bacalah surat yang pertama, namanya suratul Fatihah. Kenapa suratul Fatihah yang pertama? Karena suratul Fatihah adalah pembukaan. Ini menurut terjemahan. Tapi menurut arti yang lebih dalam lagi, bahwa Fatihah itu adalah pembuka mata hatinya manusia. Itulah Fatihah. Nah, pada saat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bacakan ayat yang pertama di suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu ayatnya kan? Itu ayat
Diawali dengan ba, ya. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, itulah pada sebuah terjemahan secara umum. Mari kita terus menghayati, memahami dari kalimat-kalimat itu apa yang harus kita pahami. Kita pahami ayat demi ayat, kalimat demi kalimat. Bismillahi, dengan nama Allah, atas nama Allah. Jadi artinya bahwa segala apapun yang ada pada diri kita, gerak hidup kita, langkah kita, aktivitas kita, semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas nama Allah, bukan atas nama yang lain. Ya. Karena tidak ada yang bisa menggerakkan, tidak ada yang bisa membangunkan di pagi ini, tidak ada yang bisa berkata-kata, bahkan tidak bisa kita untuk mendengar. Kemudian kita tidak bisa untuk bernafas, melangkah, bergerak dan sebagainya, kecuali atas izin Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sehingga karena semuanya atas nama Allah, maka jangan lupa Allahnya. Ini yang dimaksud. Jangan lupa dong Allahnya. Kalau kita ke sawah, jangan lupa Allahnya. Dari rumah kita baca kan, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, itulah Allah itu harus kita bawa dimanapun kita berada. Karena Allah tentu meliputi kita semua. Allah itu dekat. Di sawah ada Allah, di kantor ada Allah, di jalan ada Allah, ya. Di tempat bekerja kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya Allah itu ada dalam hati kita. Karena Allah meliputi atas makhluknya. Nah, ketika berangkat kita ke sawah kan, ya, jangan lupa tuh ketika kita memulai untuk bekerja, mencangkul, ya, menanam, Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena tanah yang kita cangkul, tanah yang kita tanam, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Biji-bijian yang kita tanam adalah milik Allah, kan? Makhluk Allah. Sehingga pada akhirnya yang akan menghidupkan, yang akan menumbuhkan setiap tumbuh-tumbuhan itu adalah Allah. Kan? Kemudian yang namanya tumbuh-tumbuhan, tanaman tidak akan tumbuh kan tanpa adanya air. Nah, air itu makhluk Allah kan, sama tuh. Karena air itu adalah hak semuanya, maka jangan lupa, jangan kita abai itu, karena hak semua. Jangan sampai air itu dimonopoli oleh kita sendiri. Kan ini mah pesawahan, ladang kan tidak hanya garapan kita sendiri kan. Orang lain pun ada, saudara-saudara kita yang menanam, ada saudara kita yang mengolah tanah itu, maka berbagilah. Karena itu air itu milik semuanya, ya. Bahkan hakikatnya kan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diperintahkan untuk mengolah saja. Kita diperintahkan untuk mengatur saja. Maka aturlah yang baik. Kalau misalnya airnya kecil, ya sama-sama kita kebagian kecil semua. Jangan sampai ketika airnya kecil, lantas sawah orang lain kita tidak airi, bahkan cik sunama dipenat. Nah, itu kan berarti tidak bismillah tuh, ya. Kenapa? Karena sudah merugikan sawah saudara kita, sudah merugikan ladang saudara kita, yang padahal harusnya bersama-sama. Kalau kita yang paling atas, gitu kan, ya, bagikan ke bawah, yang bawah bagian lagi terus ke bawah. Kan air itu selalu mengalir ke bawah. Oleh itu pada semesta Allah, disinilah kita untuk menerapkan Bismillah itu yang sudah kita baca itu, yang sudah kita lafalkan dalam kehidupan kita. Kita Bismillah ketika di jalan, kan? Ya Bismillah dong. Allah di situ. Jangan serabat-serobot. Jangan membuat orang lain menjadi susah. Jangan membuat orang lain menjadi celaka dan sebagainya. Ya kita teratur.
Dan keteraturan itu adalah bagian daripada kita mengamalkan bismillah pada semasa Allah. Karena Allah sudah mengatur alam ini dengan penuh keteraturan. Bukankah di langit diatur oleh Allah dengan bulannya, dengan bintangnya, dengan matahari dan berbagai macam planet lainnya? Itu semuanya adalah fi falaki yasbahun. Semuanya lah tentu mengikuti ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita ke pasar, bismillahnya dibawa itu, Allahnya dibawa di pasar. Karena Allahnya dibawa di pasar, maka tentu kita tidak akan mengurangi takaran, tidak akan mengurangi meteran, tidak akan mengurangi kiloan. Ya itu. Itulah bismirobiknya di situ, di bawah. Sehingga kita tidak merugikan orang lain. Ya. Tidak membuat orang lain menjadi susah dengan diri kita. Bahkan kan alangkah lebih baiknya ketika kita menimbang itu menambahnya. Itu kan sedekah bagian dari. Jangan sampai mengurangi, minimal pas dengan timbangannya, pas dengan ukuran dan meterannya. Apalagi kalau kita mau menambahnya, itu kan subhanallah. Itu kebaikan dari kita terhadap saudara-saudara kita yang menjadi konsumen. Tidak akan memanipulasi, tidak akan melakukan penipuan dan sebagainya. Kenapa? Bismillahnya di bawah, Allahnya ada dalam hati. Karena Allah adalah selalu melihat. Inilah ihsannya pada semesta Allah. Inilah ihsannya yang harus kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Karena kan ihsan ini kita sudah tahu ya, dalam hadis Nabi. Ketika seorang lelaki, pada itu malaikat Allah, Jibril namanya, datang kepada baginda Nabi di hadapan para sahabat, kan bertanya. Nah, salah satu pertanyaan kan agar Nabi menyampaikan yang intinya untuk mengajarkan kepada sahabat yang hadir ketika itu kaitan dengan ihsan. Apa kata baginda Nabi tentang ihsan itu ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, anta ibudallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Engkau merasa dilihat Allah. Itu kan intinya. Walaupun secara harfiahnya kan anta abudallah, engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarah, seolah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, maka seandainya engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah. Fa innahu, sesungguhnya Allah yaraka, melihat terhadap dirimu. Artinya bahwa kita dimanapun, di situ Allah melihat. Disitulah Allah menyaksikan. Makanya kan dalam Asmaul Husna kan Allah itu As-Sami, ya. Apa As-Sami itu? Maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Al-Alim, maha mengetahui. Maha teliti. Banyak sekali, 99 asma Allah Subhanahu wa taala. Kita mengamalkan 5 saja misalnya. As-Sami, Al-Alim, Al-Basir, ya. Atau 3 saja, subhanallah, aman ini, ya. Tidak ada tuh orang-orang yang senantiasa ia melanggar setiap apa yang merugikan orang lain. Apalagi sambil mengambil hak orang lain, tidak akan tuh. Apalagi sampai merugikan bangsa dan negara dengan korupsi dan sebagainya, tidak akan. Kalau mereka memahami bismillah saja. Nah, itu pada sama-sama Allah. Ini kan kita memaknai, ya. Jadi tidak sekedar hanya kita melafalkan bismillahirrahmanirrahim, tapi mari kita juga mengetahui artinya, memahami maknanya, apa aplikasinya dalam kehidupan kita. Nah, pada semesta Allah, ini baru bismillah, kan. Masuk lagi kan, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti kita sebagai Khalifatullah fil ardh ini harus mengejawantahkan nilai-nilai Rahman Rahimnya Allah dalam kehidupan ini. Allah sudah demikian Rahman Rahimnya kepada kita sebagai makhluk, ya, wabil khusus kita sebagai manusia. Allah sudah memberikan fisik yang indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah melengkapi kita dengan akliyahnya. Bahkan Allah sudah melengkapi lagi, menyempurnakan dengan nikmat diniyah agamanya melalui Al-Quranul Karim. Ya.
Ini kan kesempurnaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Potensinya sudah Allah lengkapi dalam diri kita. Kenapa? Karena kita punya tugas di dunia ini adalah beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Quran surat Ad-Dariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang kedua, Quran surat Hud 60 kan? Apa? Quran surat Hud 60 adalah wasta'marakum fiha. Kita untuk mengolah, memakmurkan bumi yang Allah telah ciptakan ini untuk kita sebagai manusia, sehingga sejahteralah diri kita, sejahteralah keluarga kita, sejahteralah masyarakat kita, bangsa dan negara kita, karena kita memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah, kita sebagai bangsa ini luar biasa. Allah berikan tanah yang indah, tanah yang subur, ya, laut yang luas. Kan itu permukaan, belum dalamnya. Diolah, digali kan sesuai dengan ilmu yang sudah kita pahami, sudah kita miliki. Galilah emasnya, galilah tambang lainnya, galilah minyaknya, galilah berbagai macam kandungan-kandungan alam lainnya. Tapi ingat, ya, dalam kita melakukan pengolahan itu tidak boleh kita berlebih-lebihan. Tidak boleh kita mengeksploitasi alam ini hanya untuk kepentingan diri kita, kelompok kita. Tapi adalah hasil daripada apa yang kita kelola itu adalah untuk kesejahteraan segenap rakyat Indonesia khususnya, sehingga juga memberikan rahmatan lil alamin bagi masyarakat muslim lainnya di belahan dunia dan manusia pada umumnya. Inilah pada saya mati Allah, misi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kaitan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Maka Allah itu sudah memberikan Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Bahkan dalam sebuah hadis itu Allah kan punya 100 nikmat, ya. Nah, salah satu nikmat yang Allah berikan ke dunia ini baru satu, kan? Yang 99 lagi bagaimana Ustaz? Itu masih Allah simpan nanti untuk hamba-hambanya yang soleh, hamba-hamba yang beriman, hambanya yang bertakwa kepada Allah nanti di akhirat. Jadi dunia ini baru satu. Satu juga luar biasa besarnya. Ya, ya kecil kan menurut Allah, tapi menurut kita kan subhanallah luar biasa besarnya. Contoh misalnya ada orang yang punya uang triliunan, ya. Lantas dia menyumbang 100 juta atau 1 miliar. Saya nyumbang dikit. Padahal dikitnya bagi mereka yang punya uang triliunan itu 1 miliar. Nah, sama pada sama Allah. Allah sang penguasa langit dan bumi. Allah menurunkan rahmannya, rahimnya, ya, nikmatnya ke dunia ini baru satu. Nah, satu ini kan menurut Allah, tapi menurut kita luar biasa. Kenapa? Karena yang kecil itu menurut Allah, padahal besar menurut kita yang tidak bisa terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nah, karena Allah memiliki sifat Maha Pengasih Penyayang, kita juga sama. Karena kita hamba Allah, kita adalah khalifahnya, mari kita tebarkan kasih sayang, gitu kan? Cek sunama dedehan, asihan, sili asah, sili asih, sili asuh, ya. Saling melindungi, saling menyayangi, saling mengayomi, itu kan sesuai dengan fungsi kita, sesuai dengan tugas kita, sehingga membuat orang lain nyaman. Nyaman dari perkataannya, nyaman dari perbuatannya, nyaman dari tindakannya, ya. Itu yang harus. Jadi tekad ucap lampah teh kudu dijaga, ya. Ini kan pepatah orang tua dulu, ya. Ingat, jagalah tekad ucap lampah, gitu kan. 3 kan, ya. Tekadnya harus baik, niatnya harus benar, kemudian ucapannya harus baik, benar. Karena benarnya kita ucapan bagian dari orang beriman. Bagian orang-orang mukmin itulah ucapannya benar, ucapannya tidak pernah dusta, ucapannya tidak pernah berkhianat,
ucapannya tidak pernah mengingkari atas janjinya. Karena orang yang dusta, orang yang menyalahi janji, orang yang khianat adalah bukan kategori mukmin, tapi kategori munafik. Ini kata Quran. Lihat nanti Quran surat Al-Baqarah dari ayat 8 sampai ayat 20. Lihat juga hadis Nabi. Lihat juga Quran surat Ali Imran kalau tidak salah ayat 41-42. Itu kaitannya munafik ya. Nah, bahasanya semati Allah, kata Nabi kan sudah dikatakan tuh, ayatul munafiki salasun. Ciri orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, kan? Apabila dia berkata dusta, apabila dia berjanji khianat, ya, mengingkari apabila dia diamanahi khianat. Nah, kalau ada ciri-ciri itu dalam diri kita, maka jangan-jangan kita belum menjadi mukmin. Nah, bersama semati Allah, terlebih kita hidup di era digital ini. Banyak sekali orang yang kadang-kadang bahasanya, kata-katanya adalah justru bukan kata-kata yang baik. Bukan menyejukkan, menyenangkan orang lain, tapi menyakiti orang lain. Bahkan justru adalah ngarahetkeun hati batur. Nah, ini harus kita koreksi. Jangan kita, ya, bukankah gosip menjadi makanan sehari-hari? Namimah, adu domba, provokasi dan sebagainya, membuat kerusakan, kericuhan. Yuk kita demo, gitu kan. Tapi bukan dengan cara yang baik. Silakan kita untuk menyampaikan pendapat. Silakan kita menyampaikan berbagai banyak aspirasi. Tapi ingat dong, jangan merusak. Ini kadang-kadang tayangan televisi, banyakkan tontonan-tontonan orang demo merusak kantor desanya, merusak kantor polisinya, ya, membakar mobilnya, merusak pagarnya, apa-apaan, ya. Sampaikan dengan baik, itu kan yang dibangun, yang bisa dinikmati itu kan fasilitas-fasilitas umum yang memang itu uang kita, ya, yang dikelola oleh pemerintah. Nah, kenapa kita justru jadi merusak? Bukan menebarkan salam. Jangan kalah sama lebah dong, ya. Lebah aja bisa menjaga lingkungannya. Ini lebah loh. Belajarlah dari lebah. Nabi menjelaskan kan, mukmin itu bagikan lebah gitu. Nah, bagaimana lebah? Lebah itu tidak pernah merusak, ya. Yang dimakan makanan yang baik, bukan makanan yang kotor, bukan makanan yang buruk, bukan makanan yang membahayakan. Tapi yang dimakannya adalah saripati bunga, saripati buah. Ini adalah makanannya lebah. Kemudian juga ketika dia hinggap di sebuah pohon, bahkan sekalipun di ranting yang rapuh, yang namanya lebah itu tidak pernah memotongkan dan merusak ranting. Akhirnya karena yang dimakan baik, yang dilakukan baik, maka hasilnya pun adalah madu yang nikmat, yang bisa menyehatkan badan manusia. Subhanallah. Belajarlah bersama Allah dari makhluk Allah yang namanya lebah. Kaitan dengan bagaimana kita mengaplikasikan nilai Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang kita baca dalam Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jaga lisan kita, salamatul insan bihibdil lisan, karena selamatnya kita sebagai seorang muslim itu ketika kita bisa menjaga lisan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi nih, memaknai Bismillahirrahmanirrahim. Pada sama-sama luar biasa ya. Ternyata dengan Bismillahirrahmanirrahim saja, kalau kita maknai, kita aplikasikan, aman dunia ini, ya. Mudah-mudahan sedikit bahasan pagi ini. Jadi musuh iblis yang ketiga, ketika seseorang itu adalah wahamilul Quran wa amila bima fih, dia memahami Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi ini ada manfaatnya bagi para SMS dimanapun pagi ini berada. Dan mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamatkan dunia kita, akhirat kita, dan mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rizki yang halal, ya. Yang mudah-mudahan semuanya adalah insya Allah
ada dalam keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersama mati Allah, ini saya yang saya sampaikan pagi ini benarnya semata anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu banyak kehilapan, kesalahan yang saya sampaikan itu semata timbul dari kefakiran saya sendiri, al-fakir, saya Usep Rahmat. Pagi ini mohon dimaafkan oleh baris SMS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin pada umumnya. Dan benarnya tentu insya Allah ini anugerah Allah Subhanahu wa taala, karena izin Allah, karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa mengamalkan apa yang Nabi dan Rasul sabdakan dalam hadisnya, dan demikian pula yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana dalam anfusana wa ilan takfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah min dzurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi pada SMS pagi ini, mohon maaf saya tidak bisa melayani telepon, tapi yang akan bertanya silahkan di WA saja melalui WhatsApp pribadi 0857 9468 9465. Insya Allah setiap pertanyaan yang masuk di kesempatan berikutnya, insya Allah saya akan coba menjawabnya. Terima kasih sekali lagi. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.